Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Novel Anwar dari kelas MB 4503 dengan NIM 14012105550. Di sini saya akan menjelaskan konsep iptek dalam Islam. Ini adalah pembahasannya. Definisi iptek. Iptek adalah singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu adalah pengetahuan yang sudah diklarifikasi, diorganisasi, disistemasi, dan diinterpretasi, menghasilkan kebenaran objektif, sudah diuji kebenarannya dan dapat diuji ulang secara ilmiah. International Webster Dictionary dalam modul acuan proses pembelajaran MPK 2003. Kata ilmu dan berbagai bentuknya terurang 845 kali dalam Al-Quran. Kata ini digunakan dalam arti proses pencapaian pengetahuan dan objek pengetahuan. Teknologi adalah terapan atau aplikasi dari ilmu yang dapat ditunjukkan dalam hasil nyata yang lebih canggih dan dapat mendorong manusia berkembang lebih maju lagi. Lalu ada menekan dampak dari penerapan iptek, menjaga keserasian dan keseimbangan dengan lingkungan setempat. Teknologi yang akan diterapkan hendaknya betul-betul dapat dicegah timbulnya permasalahan di tempat itu, memanfaatkan seoptimal mungkin segala sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada. Lalu dua jenis pengetahuan pada manusia. Di luar manusia ialah wahyu yang hanya diyakini bagi mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu dari wahyu yang diterima dengan yakin sifatnya mutlak. Dari dalam diri manusia dibagi dalam 3 kategori: pengetahuan, ilmu pengetahuan, dan filsafat. Ilmu dari manusia diterima dengan kritis, sifatnya nisbi. Lalu definisi seni menurut bahasa. Seni berasal dari kata sani, Sangskreta, yang berarti pemujaan, persembahan, dan pelayanan. Kata tersebut berkaitan erat dengan upacara keagamaan yang disebut kesenian. Seni berasal dari bahasa Belanda. Genie adalah bahasa Latin disebut genius, artinya kemampuan luar biasa yang dibawa sejak lahir. Menurut Everyman Encyclopedia, seni adalah sesuatu yang dilakukan orang bukan atas dorongan kebutuhan pokoknya, melainkan karena kehendak kemewahan, kenikmatan, ataupun kebutuhan spiritual. Ki Hajar Dewantara berpendapat seni adalah perbuatan manusia yang timbul dari hidupnya, perasaan, dan bersifat indah sehingga dapat menggetarkan jiwa perasaan manusia. Pandangan Islam tentang seni. Allah berfirman, maka apakah mereka tidak melihat ke langit yang ada di atas mereka, bagaimana kami meninggikan dan menghiasinya, dan tiada baginya sedikit pun retak-retak. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah indah, menyukai keindahan, sedangkan sombong adalah sikap menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim. Lalu paradigma hubungan agama dan iptek. Paradigma sekuler yaitu paradigma yang memandang agama dan iptek adalah terpisah satu sama lain. Paradigma sosialis yaitu paradigma dari ideologi sosialisme yang menafikan eksistensi agama sama sekali. Paradigma Islam yaitu paradigma yang memandang bahwa agama adalah pengatur kehidupan. Lalu ada integrasi iman dan iptek ke dalam Islam. Secara lebih spesifik, interaksi iman dan iptek ini diperlukan karena 4 alasan. Pertama, iptek akan memberikan berkah dan manfaat yang sangat besar bagi kesejahteraan hidup umat manusia bila iptek disertai dengan asas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, iptek menimbulkan gaya hidup yang sekularistik, materialistik, dan hedonistik yang sangat berlawanan dengan nilai-nilai Islam. Ketiga, manusia tidak hanya membutuhkan iptek, namun juga membutuhkan iman, penekanan pada salah satunya. Hanya akan menyebabkan kehidupan menjadi pincang dan berat sebelah, dan menyalahi hikmat kebijaksanaan Tuhan. Yang keempat, iman menjadi landasan dan dasar yang paling kuat yang akan mengantar manusia menggapai kebahagiaan hidup. Kemajuan dalam semua itu tanpa iman dan upaya mencari ridho Tuhan hanya akan menghasilkan fata morgana yang tidak menjanjikan apa-apa selain bayangan palsu. Sekian terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.